dipersembahkan oleh Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, sebelumnya terima kasih kepada para panelis yang kali ini juga dengan setia bersama Q&A. Kita akan perkenalkan satu persatu. Ada Kang Maman. Halo Kang Maman, tepuk tangan buat Kang Maman. Ada Mas Taufik Basari. Mas Taufik, apa kabar? Tepuk tangan. Ada one and only Intan. Dan ada Seno. Yes, Seno. Dan ada, halo Bang Mardhani Alisera. Terima kasih. Ini juga spesial ya, ada 3 politisi di sini. Nah, saya mau tanya dulu nih Bang Mardhani, gimana ini situasi ketegangan? Kan emang nggak melelahkan ya? Nyurang di berbagai kesempatan? Kalau menyuarakan kebenaran nggak pernah ada capeknya. Gitu. Nggak pernah ada capeknya, tepuk tangan dong. Kalau Seno gimana dengan dinamika politik akhir-akhir ini? Ya datang ke Q&A ini jadi santai kita aja. Jadi santai, tepuk tangan untuk Seno. Satu lagi kalau Mas Taufik, gimana nih? Ya harus semangat, kalau ada sesuatu hal yang keliru ya kita harus lawan. Keren. Keren. Baik, dan tak lupa juga kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk rekan-rekan mahasiswa yang ada di studio Q&A. Nah, kali ini lebih spesial lagi pemirsa. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang sarjana teknik elektro. Tidak ada hubungannya dengan politik ya. Yang namanya juga terus berkibar-kibar seperti bendera di luar angkasa. Nah, kali ini dia memang sangat melejit namanya sebagai komika ternama tanah air. Bahkan ia juga dikenal dekat dengan presiden. Bahkan juga berteman akrab dengan para pejabat dan juga menteri. Tapi jarang loh ia dikenal sebagai pelawak istana. Kenapa ya? Mari kita sambut langsung saja Cak Lontong. Cak Lontong. Halo Cak Lontong, apa kabar Cak Lontong? Baik, sehat. Lama nggak ketemu ya? Lama nggak ketemu, gimana? Cak Lontong tambah mengkilat, glowing. Nggak, kalau itu alami aja. Oh alami, dari lahir emang sudah takdirnya begitu? Wah, saya dari lahir itu nggak segini. Gimana? Seberapa Kak? Dulu saya rata-rata lah, bayi biasa lahir kan 3,5 kilo, panjangnya 50, antara 50-60. Saya segituan. Cuma saya dulu lahir kaki dulu. Karena saya memang niat mau menginjakkan ke bumi kaki dulu. Oh gitu ya Cak ya? Karena pernah lihat ada tetangga saya, kepala dulu malah gegar otak. Cak, oh pantesan kaki. Sehingga kalau udah gede, Cak Lontong simbolnya begini. Itu maksudnya apa sih? Mikir. Oh, kirain karena lahirnya bukan dari kepala dulu? Bukan. Kenapa saya pakai jargon, tagline mikir? Karena saya sendiri udah malas mikir. Jadi biar orang yang mikir. Oke, baik. Tepuk tangan, terima kasih, Cak. Silakan duduk. Terima kasih. Wah,
Senior semua ini. Gimana Cak melihat para panelis yang hadir, semuanya para politisi? Ya makanya ini saya heran juga ini. Harusnya saya yang di situ. Kenapa sekarang terbalik? Jadi saya mohon maaf, jadi saya kalau nanti saya agak serius atau terlalu serius, mohon maaf ya. Yakin? Nggak, maksudnya mohon maaf nggak bisa. Gitu. Oh, nggak apa. Oke, nah Cak, ini ngomong-ngomong kita harus berpikir keras ini di Q&A kali ini. Nanti akan ada 9 box, di dalamnya akan ada topik-topik serius yang Cak Lontong harus pikirkan, masak-masak jawabannya. Ada 9 box, di dalamnya ada ini yang satu di sini topiknya. Topik pasarnya ada di sini. Nah, oke siap ya, Cak. Nanti silakan pilih satu persatu. Kita akan langsung buka kesempatan pertama untuk Cak Lontong memilih box nomor berapa untuk segmen pertama kali ini. Kita buka dulu. Tunggu Cak, biar kelihatan nomornya dulu Cak. Oh belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Baru iklan. gajahnya ya. Kelihatannya gajah duduk itu. Oke, Cak. Yang pertama, pilih nomor berapa nih? Saya itu Nomor sebenarnya favorit. sebagai seniman berangkat dari penghibur, jadi sebenarnya pengennya di tengah-tengah. Netral gitu. Wah, netral di tengah-tengah belum tentu netral. Oh, Karena mobil pun otomatis netralnya kan nggak di tengah. nomor berapa? 5 yang di tengah. Nomor 5, kita buka. Boleh kan? Nomor 5. Boleh dong. Ya, boleh. Sandra. Ini juga menarik, Cak Lontong kan ini dinamika pemilu pasca dan juga setelahnya masih panas seperti itu ya. Mempengaruhi nggak dengan job-job Cak Lontong atau pekerjaan? Oh sangat. Contohnya Cak? Ya karena saking panasnya mungkin mereka lupa kalau harus bikin acara gitu kan. Jadi, kalau nggak ada acara gimana mendatangkan saya? Nah, ini yang kadang-kadang perlu kita ingatkan ya bahwa semua itu ada masanya ya kan. Kalau ada dikatakan setiap masa itu ada orangnya, setiap orang juga ada masanya. Keren. Itu tidak berlaku dalam kondisi apapun termasuk negara kita ini. Ini ada masanya. Ya ini masanya ya udah bikin acara terus saya mau ngapain kalau nggak bikin acara. Jadi kemarin minim acara mereka sampai lupa saking panasnya ya. Nah Cak Maman gimana nih melihat sosok Cak Lontong? Sebagai seorang penghibur ternyata tersandra tuntutan untuk harus lucu dan menghibur. Saking tersandra tuntutan untuk menghibur, dia jadi nggak mau waktu diminta mencalonkan diri di Pilkada Surabaya. Wih, kenapa tuh Cak? Jadi begini ya. Serius? Cak. Enggak, Cak Lontong kalau pantas ya? serius aja kita ketawa gimana dia nggak serius Nah ya? itu justru saya takutnya seperti itu. Ketika saya tadi disebut itu memang faktanya gitu ya. Saya merasa bahwa ketika saya pada posisi yang itu Anda sebutkan tadi itu bukan hanya yang disampaikan, tapi posisi itu sendiri kan sudah serius. Pilkada, pemimpin daerah itu kan posisi yang serius. Karena apa? Karena apapun yang dilakukan itu dampaknya besar. Jadi itu sesuatu yang serius. Nah ketika Anda melihat saya serius saja udah ketawa. Nah kalau saya duduk di posisi yang serius, apa nggak lebih lucu lagi? itu yang jadi bebannya sebenarnya. Karena saya itu orang yang lebih inilah. Buat saya merasa nggak pantas saja. Cak, cerita keluarga dong, Cak. Tidak tersandra sama keluarga kan? Nah, ini bicara seperti itu, ini terlepas tersandra atau tidak, sebenarnya beda ya antara tersandra dengan tanggung jawab itu. Kadang-kadang ada orang yang merasa tanggung jawab itu menyandra, padahal bukan. Tanggung jawab itu sesuatu yang harus dilakukan, tapi tersandra itu beda. Tersandra itu harus melakukan sesuatu karena kalau tidak melakukan itu ada dampak lain. Itu beda dengan tanggung jawab. Nah kalau di keluarga mungkin ya itu lebih ke tanggung jawab walaupun bebannya sama ya mungkin. Kayak contohnya saya menikah ini sudah 27 tahun. Jadi kalau awal, nggak boleh tepuk tangan nih. Awal-awal dulu seperti yang saya rasakan kan ekonomi masih berat. Saya ngalami betul itu. Jadi kalau mungkin 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ke belakang ke sana lah, ke 27 tahun itu, saya berangkat kerja aja, itu istri curiga tuh. Pulang, lebih curiga lagi, apalagi kalau nggak bawa sesuatu ya kan. Lebih curiga lagi, makanya kalau dulu saya pulang kerja, atau pulang dari nyari kerja, itu pertanyaannya dari mana? Itu mesti itu, dari mana? Nah setelah ekonomi membaik beda lagi. Itu udah nggak membebani. Tapi
pertanyaannya udah bukan dari mana tapi mana. Semakin mengerucut ya, berkurang. Nah justru saya merindukan kata-kata dari yang 20 tahun lalu itu. Karena kalau dari mana itu bisa saya jawab dengan cerita dan alasan. Tapi kalau sudah mana itu kan harus action. Ya kan? Bayangin, kalau saya ditanya dari mana, saya bisa cerita dari mana bebas ya kan. Kalau sudah mana kan harus ambil dompet. Orang mana. Kalau cerita dilanjutin dari mana, saya jawab cerita. Sama siapa? Saya bisa cerita lagi, ya kan? Kalau sekarang mana? Sudah dikasih sama yang kemarin. Nah, tambah berat. Oke. Saya mau lanjutin Bang Mardhani. Justru yang tersandra di keluarga itu anakmu loh, Cak. Loh, Suatu hari Sujiwo Tejo diundang di kampus di Surabaya. Dan sepanjang hari disopiri oleh seorang mahasiswa dengan mobil mewah. Sujiwo Tejo tuh bingung, ini pasti anak pengusaha. Berhari-hari anak itu diam gak mau ngaku. Baru ketika sudah mau berangkat kembali ke Jakarta, dia ngaku bahwa saya anaknya Cak Lontong. Dan saya nggak boleh mengaku sebagai anaknya Cak Lontong karena takut nanti dikira nyodor-nyodorin diri. ya itu memang benar terjadi. Dan apa yang terjadi setelah itu mungkin diceritakan juga atau enggak sama Mas Sujiwo Tejo. Langsung telepon saya dan langsung misui saya. Dan aku di Surabaya ditemenin anakmu berhari-hari. Tapi baru terakhir memang baru ngomong kalau saya anaknya Cak Lontong. Ketika ditanya itu tadi, kamu mahasiswa, kamu anaknya bla bla bla. Enggak, bapak saya sering kok tampil sama Mbak Jiwo gitu. Siapa bapakmu? Cak Lontong. Lah itu langsung telepon. Dan Oke. Cak Lontong. Oke, Intan. iya Intan. Kok beda? Beda kan dari 5 ini kan beda Cak, sendiri. 27 tahun loh. Iya. 27 tahun. Iya memang 27 Hampir tahun. sama umurnya sama aku, Cak. Cak Lontong, iya. mau tanya dong. Cak Lontong, kalau ngelihat suasana pemilu kemarin, banyak nggak sih pihak-pihak yang menurut Cak Lontong tersandra dengan adanya pemilu kemarin? Mungkin tersandra ya dalam hal apapun lah ya gitu. Kalau Cak Lontong lihatnya gimana? Realitanya memang banyak karena saya itu kebetulan karena saya itu komedian jadi banyak orang yang nyantai saja cerita ke saya itu karena saya walaupun ngerti ya politik ya masalah politik ya sedikit banyak saya tahu sedikit lah. Sedikit banyak Gimana tahu sedikit lah. Biasanya orang sedikit banyak tahu banyak gitu kan. Ini sedikit banyak saya tahu sedikit. Ketika mereka tidak punya kebebasan untuk memilih, itu mungkin masuk kategori tersandra. Walaupun impactnya kepada masing-masing itu juga saya nggak tahu seperti apa dan bisa jadi beda-beda. Tapi itulah kategori tersandra. Ketika tidak bisa bebas melakukan apa yang dia inginkan. Karena saya mikir kalau sampai saya maju dan jadi, ini ada... Dipersembahkan oleh Oke, Seno, sedikit saja Seno. Ya, ini saya mau tanya sedikit ke Cak Lontong. Hari ini kan Cak Lontong lagi tersandera di forum MK ini, Mahkamah Komedi kita. Ini saya jadi inget gitu dengan situasi di banyak ya negara-negara Konoha itu. Gimana sih perasaan Cak Lontong atau tanggapan Cak Lontong tentang situasi ada banyak politisi itu yang tersandera dan harusnya melakukan hal yang di luar kata hati mereka sebenarnya. Ya kalau saya prinsipnya hidup itu buat saya sederhana. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Karena yang kita tanam dan yang kita panen belum tentu seperti yang kita harapkan. Tapi sebenarnya bahwa buat saya, kalau toh itu terjadi ya, kalau sampai terjadi, buat saya kesimpulan bahwa sebenarnya buat saya itu orang-orang yang belum siap. Dan harusnya tidak ada di situ. Karena saya katakan lagi, itu adalah posisi serius, posisi yang harus dilakukan orang yang benar-benar siap. Oke. Kan tadi banyak elit politik yang tersandra gitu kan ya, Cak. Nah kan Cak Lontong juga kadang-kadang suka mengisi acara yang dihadiri oleh para pejabat-pejabat elit-elit politik. Biasanya orang yang tersandra itu kan tampilannya dia pura-pura gitu ya. Nah kalau misalnya Cak Lontong ketika mengisi acara kemudian ada yang tertawa, ada yang tersenyum, kan senyumnya agak beda nih. Cak Lontong bisa membedakan nggak nih senyum yang kecut yang sebenarnya pura-pura atau gimana karena dia tersandra? Bisa nggak tuh?
Saya kan penghibur ya, saya bukan cenayang ya. Saya nggak bisa menilai hati orang lain ya. Buat saya selama mereka tertawa, entah itu pura-pura atau yang sesungguhnya, buat saya itu energi yang positif. Yang bisa mempengaruhi yang lain yang mestinya nggak tertawa jadi ikut tertawa. Buat saya ambil positifnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih para panelis dan Cak Lontong untuk box pertama yang luar biasa. Kita masuk box kedua, nomor berapa Cak Lontong? Waduh. Tadi sudah angka 5, sekarang angka favorit nomor berapa? 3. Oh, angka favorit 3. Wow, kode keras Karena ya. kebetulan saya itu anak nomor 3. Oh gitu, kirain. Selalu ada jawaban. Nah, di keluarga saya memang saya anak nomor 3 dan ya anak nomor 3 satu-satunya di keluarga. Oh, dekat sekali dengan angka 3 ya Tapi pokoknya. Ya. tetangga saya itu ada yang anak 3-nya nggak satu-satunya karena kembar. Oke, kita buka box angket. Wis. Wis. Salah kali, harusnya angkot kali. Oke, yang pertama mungkin Kang Maman dulu, silakan. Kang Maman. Kang Maman dari tadi sangat penasaran dengan Cak Lontong Yang paling soalnya. penasaran saya banyak orang yang bisa masuk tapi nggak tahu jalan keluar. Tapi Cak Lontong tuh bisa masuk tapi tahu jalan keluar. Nggak merasa tersandra juga gitu loh. Seberani itu kah seorang Cak Lontong? Ini kalau menurut saya ini bukan masalah keberanian karena ini kan bukan ini ngomong ini ya. Ketika saya berbeda pendapat dengan siapapun, bukan berarti saya bermusuhan. Ini memang konteksnya kita sedang mencari sesuatu, memilih sesuatu. Wajar dong kalau berbeda. Dan beda pilihan itu sebenarnya yang tahu kan sebenarnya, yang tahu kan ya sudah kembali lagi masing-masing. Ina amalu biniyah ya kan. Ya kan ketika kita tidak lihat, tidak bisa tahu sesuatu karena memang sesuatu itu muatan tertingginya adalah niat. Cak, kalau diundang di istana bayarannya lebih mahal apa lebih murah? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Tapi balik lagi, murah atau mahal itu kan relatif. Buat saya murah, buat orang lain Nggak, ternyata kalau murah lebih kita PKS mengundang. Tapi kan dulu pernah ngundang. Sudah. Dulu pernah ngundang dan saya alhamdulillah kok nggak ngundang lagi ya? Nggak, mohon maaf. Saya akhirnya mau tanya, apa waktu itu saya kasih rate-nya kemahalan? Tapi seperti biasa karena yang diundang saya kan otomatis dari pihak mengundang kan ngubunginya ke saya biar bisa nego. Tapi kan kalau apalagi kalau untuk tugas diundang istana atau tugas untuk negara saya lebih gampang untuk bernegosiasi karena saya jawab kalau untuk NKRI harga mati. Oke, Seno, terkait angket. Ini box angket. Interupsi ya. Interupsi. Iya. Saya tuh sebenarnya pengen mengangket Cak Lontong gitu. Mengangket, kenapa? Mengajukan angket ke Cak Lontong. Kenapa kok kemarin nggak maju jadi calon gitu loh waktu pilkada kemarin, waktu pemilu, kenapa nggak maju jadi anggota legislatif atau DPD, DPR, kenapa Cak? Kok kemudian Atau nggak masuk politik? Iya, tuh? kenapa kok nggak masuk politik sih Cak? Yang seharusnya maju itu Indonesia, ya kan? Iya. Karena Indonesia maju. Karena saya mikir kalau sampai saya maju dan jadi, ini ada indikasi Indonesia nggak bisa bakal maju malahan. Kenapa? Nah, karena ada saya di situ. Di tempat yang serius-serius itu ada saya, ada kemungkinan malah Indonesia nanti nggak bisa maju. Makanya saya mending saya tidak maju supaya Indonesia bisa maju. Itu tadi box angket pemirsa. Selanjutnya pilih box nomor berapa? Jadi 35. 1. 1. Kenapa ya kok menyebutkan udah selesai pada pemilunya 1, 2, 3 itu masih jadi angka yang sensitif nampaknya Iya, ya? padahal saya nyantai aja, saya milih pojok Curhat tengah, dong. pojok gitu aja. Nah ini box curhat dong langsung. Curhat dong. Pertanyaan dari rekan-rekan audiens silahkan. Perkenalkan nama saya Zaid, saya dari mahasiswa. Saya ingin bertanya menurut Cak Lontong, bagaimana cara mencegah dan menindak pelanggaran pemilu? Seperti kecurangan, politik uang, dan manipulasi suara. Hanya itu. Terima kasih. Kayaknya ini udah hawa-hawa harapan Cak Lontong jadi politisi. Biar mendengar suara rakyat gitu loh Cak. Makanya saya mikir kamu nggak salah nanya ke saya. Tapi nggak apa-apa. Setiap pertanyaan ada jawaban. Dan tidak semua jawaban itu benar. Jadi kalau saya begini, untuk mencegah sesuatu itu sebenarnya hanya ada satu cara.
Dan itu sangat baik dan sangat efektif. Contoh. Untuk mencegah sesuatu itu sebenarnya hanya dengan contoh. Bukan dengan omongan, bukan dengan apa. Dengan contoh itu akan bisa banyak mencegah hal buruk ya, kita ngomong yang buruk lah. Contohnya apa, Cak? Ya gini, kalau sebagai sederhana, kalau kita menyuruh orang di sekitar kita atau siapapun supaya makan teratur, ya kita kasih contoh dengan cara makan teratur. Kalau kita pengen orang-orang di dekat kita bangunnya pagi, ya kita kasih contoh dengan bangun pagi. Jadi jangan Anda berpikir secara bahwa yang penting saya didik keras kamu harus bangun pagi, Anda sendiri nggak bangun pagi. Dampak sesaat mungkin bisa, tetapi itu tidak akan berefek panjang. Tapi buat saya makanya untuk mencegah itu yang terbaik adalah contoh. Nah siapa yang berhak memberi contoh? Siapa? Nah itu semua pasti sudah tahu jawabannya kan. Ternyata Cak Rontong bisa juga loh. Serius dan bijaksana seperti ini. Ini juga dalam, heran, saya dalam juga heran. suasana sadar kan Cak ya? Ya Sadaran penuh. saya sepenuhnya sadar, cuma saya sendiri juga heran kok bisa. Gitu. Kita akan maju ke box selanjutnya, nomor berapa Cak? Saya dukung nih, Cak. Saya dukung. Pilihan kontak berikut saya dukung. Serius? Saya dukung. Oke, kalau gitu 2 aja. Nah, kan? Kita buka box nomor 2. Biar adil ya. Masa kesannya dikira mengada. Bansos. Kalau urusan bansos pemirsa saya serahkan ke Mas Taufik aja deh. Coba gimana nih? Nah, saya pertama ingin tanya soal pandangan Cak Lontong ya mengenai tren-tren yang seperti ini, merosotnya nilai etika, nilai moralitas. Nah, seperti apa nih pandangan Pak Cak Lontong? Ina malu binia. Sedap. Apa yang kita lihat itu kan kita bisa menilai dari apa yang kita lihat, tetapi muatan sebenarnya kan dari yang melakukannya. Kalau kita menilai bahwa sebutannya bansos, makanya kalau menurut saya bansos itu harus disalurkan. Makanya sebutannya penyaluran bansos. Karena harus benar-benar ditentukan. Karena kalau tidak disalurkan, tidak ada penyaluran, sasarannya belum tentu tepat. Padahal bansos itu harus tepat sasaran. Makanya tidak boleh sembarangan memberikan. Makanya disebutnya disalurkan. Supaya tepat. Penggunaan kata-kata ini saya kira juga pentingnya bahwa bansos itu harus penyaluran. Maka secara data segala macam itu harus tepat. Karena kalau sembarangan, itu bukan penyaluran, itu penyaweran jadinya ya kan. Iya. Kalau nilai yang bagus itu hasil yang kita harapkan. Tapi untuk mencapai hasil yang kita harapkan itu harus dipenuhi dengan nilai-nilai yang bagus. Dipersembahkan oleh Cak Lontong. Cak Lontong. Ketika Anda melihat saya serius saja udah ketawa. Nah kalau saya duduk di posisi yang serius, apa nggak lebih lucu lagi? Nah, kalau misalnya Cak Lontong ketika mengisi acara, kemudian ada yang tertawa, ada yang tersenyum, kan senyumnya agak beda nih. Cak Lontong bisa membedakan nggak nih? Senyum yang kecut yang sebenarnya pura-pura, atau gimana karena dia tersandra? Bisa nggak tuh? Tapi Cak Lontong tuh bisa masuk tapi tahu jalan keluar. Nggak merasa tersandra juga gitu loh. Seberani itu kah seorang Cak Lontong? Ini memang konteksnya kita sedang mencari sesuatu, memilih sesuatu. Wajar dong kalau berbeda. Cak, kalau diundang di istana bayarannya lebih mahal apa lebih murah? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Oke, Seno, silakan. Ya, Cak Lontong, saya ingat betul 2019 itu saya nyoblos pertama kali dulu. Oh, iya. Dan waktu itu saya ikut hadir di salah satu promosi campaign yang dilakukan oleh Capres pada waktu itu, yang bicara tentang revolusi mental. Saya pengen tanya ke Cak Lontong ini. Nah, dulu ide gagasan kampanye yang kita percaya bersama itu tentang revolusi mental dan lain sebagainya, termasuk dalam payung lebih besar mungkin adalah gagasan politik. Di pemilu-pemilu selanjutnya masih relevan apa enggak sih, Cak? Atau yang akan relevan adalah bansos
medsos dan pansos saja yang akan terjadi di pemilu selanjutnya. Bagaimana menurut Cak Lontong? Wah, ini Cak Lontong menjawab sebagai warga, sebagai warga negara, seniman, dan juga perwakilan suara mahasiswa tadi tuh yang berharap Cak Lontong jadi politisi. Ini kalau saya gini, ini pertanyaannya kompleks ini. Walaupun kita nggak satu komplek ya. Ini pertanyaan kompleks. Ini buat menurut saya ini banyak sekali hal yang karena revolusi mental itu buat saya kan hal yang mendasar. Seperti yang saya katakan tadi. Ujung-ujungnya apa? Ya contoh lagi. Kalau katakan revolusi mental itu bisa terjadi, ya harus dari contoh. Nah pertanyaannya contohnya itu akan semakin baik atau tidak, yaitu akan mengatakan bahwa revolusi mental ini bisa berjalan baik dengan atau tidak. Gitu. Mungkin takutnya jadi mental, bukan mental, jadi revolusi mental. Kalau mental kan jadi balik kan, balik pada kondisi. Nah itu kan beda tipis, tetapi maknanya kan beda jauh. Gitu. Dan mudah-mudahan enggak lah kita berharap. Masih relevan nggak untuk kebutuhan bangsa kita ke Ya depan? sebenarnya masih relevan karena saya bilang itu dasar nilai mental itu kan masalah nilai. Makanya kalau tadi Kang Maman mengatakan bercerita tentang Mbah Sujiwo Tejo itu buat saya zaman boleh berganti. Saya dulu kemana-mana jalan kaki kalau saya bisa punya kendaraan untuk keluarga saya itu kan zaman berubah. Tetapi yang saya tanamkan pada anak saya itu nilai yang nggak boleh berubah. Apapun yang kamu punya, nilai yang ada di dirimu itu harus sama, harus tidak berubah. Itu yang saya tularkan. Nah, apa sih nilai yang Cak Lontong akan tularkan kalau ada kesempatan bicara untuk rekan-rekan muda saat ini, di tengah situasi saat ini? Nilainya apa? Ah, ini kompleks lagi. Kita juga emang nggak satu komplek juga kan? Satu RT lah. Jadi gini, kalau buat saya balik lagi karena ini nilai, jadi nilai itu bisa prosesnya, bisa endingnya, bisa hasilnya. Kalau nilai yang bagus itu hasil yang kita harapkan. Tapi untuk mencapai hasil yang kita harapkan itu harus penuh dengan nilai-nilai yang bagus juga. Bagaimana kok ada hasil tapi tanpa proses? Nah itu bisa. Hasil tanpa proses itu saya kira sebenarnya nggak ada. Instan gitu? Nggak ada, itu proses. Prosesnya instan tapi. Dan tidak semua, jadi gini, kalau ada orang yang mengatakan hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Ya kan? Itu kan hasil yang kalau prosesnya dijalankan dengan benar. Tapi kan apapun kan bisa direkayasa. Kalau kita ujung-ujungnya hanya mengharapkan hasil, proses tidak dijalankan dengan baik, yang terjadi ya rekayasa karena pengen hasilnya. Nah itu yang saya, hal-hal seperti itu yang saya tanam bahwa itu nilai. Oke. Tapi di politik Indonesia kan ada banyak kejadian-kejadian yang instan nih. Ya memang kadang-kadang gitu. Walaupun sering ya, kadang-kadang tapi sering. Tapi menurut saya memang saya sendiri juga, saya sendiri juga terlibat di dalamnya, tetapi yang saya sendiri merasa nggak nyaman itu bahwa bangsa kita, masyarakat kita itu punya cita-cita yang bagus. Tetapi rata-rata jalan menuju cita-citanya itu yang awalnya bisa bagus, di tengah-tengah jalan jadi tidak bagus. Tapi cita-cita tetap ingin dicapai. Kayak contohnya begini, saya orang entertain gini. Saya itu tidak terlalu suka dengan di dunia entertain kita itu ada audisi penyanyi, audisi apapun itu ya, penghibur. Tetapi penentunya adalah SMS misalnya gitu. Itu kan hal yang berbeda. Kalau Anda ingin mencari kualitas, yang menentukan harus yang berkualitas. Maka kalau dulu ada pemilihan bintang TV radio, yang menilai, yang menentukan adalah juri-juri yang berkompeten, yang tahu betul. Yaitu tadi, karena penilaian mereka itu dampaknya besar dan punya kapasitas. Tapi kalau sekarang tidak, pengen mencari penyanyi hebat, handal dan sebagainya, audisi dilakukan sedemikian rupa untuk menjaring yang benar-benar memenuhi syarat, tetapi proses di jalannya yang menentukan siapa yang berhak menjadi pemenang ini adalah SMS. Nah, Cak, Itu kapital sudah, Oke. betul kan? Sedikit aja Nah, Cak. Kang Maman. pemilu kita yang langsung ini masih di level seperti itu ya? Menurut saya seperti Pemilih-pemilih kita belum secerdas itu ya? Nah, saya kembalikan lagi. Karena
kalau yang saya sebutkan tadi di entertain itu, yang terjadi apa? Kalau saya begini, kalau dari misalnya kalau kita jujur ya, kalau mau ngomong jujur, Mbak Yohana dan saya bersaing menjadi penyanyi misalnya, pendukung saya 1.000, ada orang yang SMS saya 1.000, tapi Mbak Yohana punya modal dari keluarga Mbak Yohana dan sebagainya, dengan cara apa istilahnya Ada pokoknya suntikan dari dana. hanya pakai 2 atau 3 operator bisa menghasilkan 5.000 suara. Di hitungan saya kalah, tapi sebenarnya yang di belakang saya itu 1.000 orang. Di belakang Mbak Yohana sebenarnya hanya 2 orang. Kan itu nggak fair. Artinya apa? Hasil yang kita dapat itu bukan dengan cara proses yang benar. Karena apa? Kapital, modal itu berpengaruh di tengah jalan. Pemilu kita saya rasa juga seperti itu. Makanya yang logistiknya kuat, modalnya kuat, makanya ya jangan heran kalau masih ada serangan fajar. Karena masih menentukan ini. Calontong merasa ada ketakutan tidak atau kekhawatiran sekarang dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan bersuara melalui komedinya, melalui lawakannya? Kalau ketakutan itu sebenarnya enggak, karena sebenarnya dari dulu saya juga enggak merasa bahwa saya punya keberanian. Saya hanya melakukan sesuatu yang harusnya saya lakukan gitu aja. Orang menilai, Calontong berani. Perasaan saya juga enggak berani-berani amat. Kalau saya jalan ketemu macan juga saya lari takut. Ya kan? Tapi itu kan persepsi, sekali lagi itu persepsi. Takut atau enggak itu balik lagi ke persepsi. Dan saya tidak merasa takut atau merasa dulu berani, karena saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan aja. Baik, terima kasih Calontong. Pak, apakah menurut Bapak sekarang ini saya sudah kurang lucu? Dipersembahkan oleh Kita akan masuk ke box selanjutnya. Pilih nomor berapa, Cak? 9 dibagi 2, berarti 4. 4,5 setengahnya. Kan nggak ada di setengah. Iya. 5-nya udah, berarti ya di 4-nya. Oke, kita buka box nomor 4. Mikir. Banyak orang yang suka mikir, kadang juga banyak yang nggak mau mikir. Nah, saatnya kita akan bermain games di sini. Silakan maju rekan-rekan panelis dan juga Calontong. Kami warga plus 62. Pemilu belum mulai, tapi pemenangnya sudah ketahuan. Mikir. Katanya nggak boleh nyogok, tapi hobi serangan fajar. Mikir. Kami warga plus 62. Orang yang punya hutang ketika ditagih malah dia yang lebih galak. Kami warga plus 62. Kalau lagi kumpul keluarga yang ditanya bukan kabar, tapi kapan nikah? Mikir. Kami warga plus 62. Kalau buang sampah saja lebih sering ke sungai bukan ke tong sampah. Saatnya mikir. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, silakan kembali. Oke, Cak, langsung lanjut ke box selanjutnya. Box berikutnya, box ke 7 aja deh. Tanggal 7. lahir saya tuh. Oh ya, 7 apa ya, Cak? 7 gitu, 7 apa lagi? Bulan apa maksudnya? Oh, bulannya 10 kalau nggak salah. Karena pas lahir aku nggak sempet nyatet sih. Oke, kita buka box nomor 7. Truth or dare? Ya saya orangnya kan suka yang seru-seru. Dare! Oke. Dare. Pilih dare ya berarti. Dare. Oke, ini ada pertanyaan nih. Cak, apa yang akan Cak Lontong lakukan jika Anda menjadi ketua MK saat marwah MK sedang dipertaruhkan di pemilu kali ini? Saya walaupun berandai-andai jadi ketua MK, tetap ya jiwa saya jiwa seniman. Jadi saya mengatakan bahwa kalau sampai saya sebagai ketua MK, saya duduk di ketua MK dan marwah MK dipertanyakan, diragukan, itu adalah sinyal besar dan pengingat besar bahwa saya tidak pantas duduk di situ.
Oke, silakan untuk pertanyaan keberanian dari Seno. Dare ya. Dare ini. Dare. Harus dare ini ya. Kalau misalkan Cak Lontong hari ini bisa bicara langsung one by one, tatap muka dengan Presiden Jokowi. Apa yang akan Cak Lontong sampaikan ke Pak Presiden hari ini? Mungkin justru sebuah pertanyaan. Pak, apakah menurut Bapak sekarang ini saya sudah kurang lucu? Mungkin itu yang perlu saya tanyakan. Kenapa? Hah? Kenapa pertanyaannya itu? Kan nggak pernah dipanggil lagi. Nggak pernah dikali. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Artinya gini. Buat saya, bukan hanya rakyat yang dituntut untuk bicara tentang kebenaran, kejujuran. Tetapi yang ingin saya tahu bahwa siapapun di level apapun termasuk pemimpin, itu harus dituntut untuk melakukan sesuatu atau menyatakan sesuatu kebenaran dan kejujuran. Jadi Anda akan bilang ke Pak Jokowi, Bapak... Apakah saya kurang lucu? Saya ingin mendapat jawaban yang jujur. Oh, yang jujur. Otomatis ya gitu. Oke. Kalau Bang Mardhani, pertanyaan menantang untuk Cak Lontong, satu lagi apa nih? Kan Indonesia ini ikut mikir ekonomi pusing, Cak. Politik tambah pusing. Apa yang akan dibuat biar kita tertawa? Level tertinggi adalah pada posisi yang kita sudah tidak tahu lagi ngapain, kita masih dengan sadar bisa tertawa. Karena posisi terendah adalah ketika kita pada posisi tidak bisa dan tidak tahu mau melakukan apapun, kita tertawa-tawa dalam kondisi tidak sadar. Itu yang terendah. Tapi kalau kita bisa tertawa dengan sadar, itu berarti bahwa kita sudah melampaui apa yang seharusnya kita lakukan. Dalam posisi tersulit, dengan sadar kita masih bisa tertawa. Karena buat saya, itulah komedi. Oke, Intan, silakan. Pertanyaan terakhir yang Cak paling Lontong. menantang. Kalau tadi kan kalau seandainya berhadapan dengan Bapak Presiden, kalau seandainya Cak Lontong jadi presiden, punya anak, Cak Lontong akan izinkan anak Cak Lontong untuk menjadi salah satu capres atau cawapres atau enggak? Pengen sih. Pingin apa? Pingin jadi presiden? Amin kan ya. Amin. Amin. Merasa sendiri bahwa ketika saya saat itu, walaupun ini secara nilai nggak besar ya, nggak tinggi, saya ikut berjuang memperjuangkan seseorang untuk menjadi presiden. Karena yang ada dalam pikiran saya waktu itu adalah bukan siapa-siapa, tapi kalau Anda bekerja sungguh-sungguh dan memikirkan bangsa ini, Anda bisa menjadi pemimpin tertinggi. Saya berjuang untuk itu. Jadi saya tidak akan merusak nilai itu. Luar biasa. Oke. Silakan untuk Mas Tobas, pertanyaan menantang akhir. Tadi baru saja Cak Lontong bilang bahwa pada saat dahulu sempat juga mendukung ya seseorang yang kita harapkan akan menjaga nilai-nilai itu. Nah sekarang dengan kondisi yang ternyata ya anggaplah berubah tadi kan. Kalau kemudian Cak Lontong diminta, tolong bantu saya lagi, tolong kampanyekan saya lagi, tolong dukung setiap program yang saya buat, tolong memberikan pembenaran terhadap apa yang saya lakukan selama ini. Apa jawaban Cak Lontong? Berani gak Cak Lontong menolak atau justru Cak Lontong juga tetap terus mendukung? Mungkin jawaban saya sederhana. Apakah belum cukup, Pak? Karena di posisi apapun yang tersulit adalah mengatakan bahwa enough is enough. Makanya ingin kalau itu yang terjadi mungkin yang saya katakan apakah belum cukup? Baik. Itu yang saya katakan. Enough is enough. Kalau sekarang closing statement dari Kang Nggak ada Maman. closing statementnya, tapi justru saya ingin bertanya. Saya dengan beliau sama-sama pengurus Persatuan Seniman Komedi Indonesia dan duduk di majelis kode etik. Dan betapa diperhatikannya kode etik bahkan di kalangan seniman komedi. Harusnya di pemerintahan harus lebih tinggi kan, Cak. Tapi saya ingin nanya yang lebih sederhana aja. Apa yang membuat Faris, Luhur Prihastama dan Marisa Sarah
bangga sebagai anaknya Cak Lontong dan Nila Saraswati bangga sebagai istrinya Cak Lontong dari sisi etik? Ini harusnya yang ditanyakannya ke mereka ya ini ya. Tapi kalau saya mewakili jawaban mereka ini etik nggak? Ini takutnya malah melanggar etik nih saya mau. Tapi buat saya begini, mungkin karena buat saya kalau saya sendiri merasa bahwa pada titik awal saya berjalan dengan keluarga saya sampai pada titik sekarang, saya merasa tidak ada yang berubah dari nilai saya. Dan itu juga yang saya berikan kepada keluarga dan anak saya. Saya tidak pernah mengharap mereka menjadi seperti yang saya harapkan. Tapi mereka harus punya harapan sendiri dan mereka harus mencapai harapan itu sesuai dengan yang diharapkan. Kalau buat saya, kalau anak saya menjadi seperti yang saya harapkan, bisa jadi itu sebenarnya membunuh harapan anak saya. Dan itu berat. Jadi kalau sekarang apa sekali lagi yang mungkin Cak Lontong ingin sampaikan kepada anak-anak Cak Lontong, pada anak-anak seusia putra-putri Cak Lontong untuk bangsa ke depan harus memiliki semangat yang berbeda seperti apa? Ya, ini closing statement Cak. Ya ini lebih nyantai aja ya. Jadi mungkin menurut saya gini, bagi anak bangsa ini yang meneruskan bangsa ini nantinya, apa yang sudah dilakukan oleh orang tua Anda, ini adalah sebuah pembelajaran yang besar. Ada yang baik, ada yang buruk, itu sudah pasti. Tapi pesan saya adalah cintailah bangsa ini dengan cara, dengan kemampuan yang Anda miliki masing-masing. Tidak harus sama. Mencintai bangsa ini, berjuang untuk bangsa ini tidak harus dengan cara yang sama. Jadi saya akan menutup dengan begini. Hargailah proses, berlatihlah sepak bola supaya Anda bisa tampil di World Cup. Berlatihlah bulu tangkis supaya Anda bisa jadi juara Thomas atau Uber Cup. Dan berlatihlah berhitung supaya kemampuan menghitung Anda tidak seperti Sirekap. Baik. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Cak Lontong. Tepuk tangan untuk panelis dan juga rekan-rekan mahasiswa sekali lagi. Baik, terima kasih Cak Lontong untuk waktunya. Rekan-rekan panelis yang luar biasa, teman-teman mahasiswa dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan Q&A kali ini. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju yang saya pakai, yang saya kenakan pada malam ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di Q&A episode selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih Cak. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.